Hi everyone, it's me again, M. Nah sekarang gue punya salah satu sobat MBF juga, teman gue, namanya Ari. Dan Kak Ari ini mau cerita tentang ceritanya dia, tentang dia berdayat selama bertahun-tahun. Jadi kalau kalian mau dengerin ceritanya, stay tune di sini ya. Hai, nama gue Ari. Gue di sini akan menjelaskan tentang kenapa gue sampai ikut MBF. Oke, jadi kalau untuk proses untuk menjalani diet, hal-hal yang pernah aku lakukan itu banyak banget. Yang pertama, waktu SMP, itu aku pernah konsul dokter gizi, karena kan waktu itu sakit juga tipoid gitu kan. Jadi konsul dokter gizi untuk menentukan kalori yang masuk berapa, kalori yang keluar berapa. Waktu itu usiaku masih SMP. Itu yang pertama kali memulai proses diet. Lalu yang kedua, pada saat SMA itu olahraga doang dan itu tidak berpengaruh gitu kan. Lalu pada saat selesai kuliah itu proses dietnya memang masih caranya tuh konvensional banget. Pada saat itu pemikirannya juga masih sederhana banget gitu. Yang namanya diet itu kita mengurangi asupan makanan dan memperbanyak aktivitas, dimana aktivitas ini adalah olahraga. Jadi selama proses diet ini juga aku pernah nyobain berbagai macam obat-obatan. Dari mulai obat-obatan yang berseliweran di internet gitu kan, yang ada iklannya dan kita tidak tahu komposisinya itu apa, sampai kepada obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Itu pernah dicobain semua gitu kan. Dari mulai obat-obatan yang harganya murah sampai yang harganya berjuta-juta pun aku pernah lakukan itu. Jadi kalau untuk membeli obat-obatan, uang yang udah aku spend itu aku mungkin hampir sekitar 10 jutaan itu mungkin udah ada. Dari mulai berbagai merek, dari mulai yang itu tadi diresepkan oleh dokter gitu kan. Terus ya dengan yang ini nggak mempan, coba-coba lagi aja terus gitu kan. Oke, jadi kalau untuk proses diet gitu kan, menguruskan berat badan dengan memakai obat-obatan di sini sangat-sangat tidak sehat sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu kondisi kandungan obat itu apa, apakah itu baik untuk organ pencernaan di dalam tubuh kita, apakah itu baik untuk ginjal kita nggak tahu gitu kan komposisinya. Dan obat-obatan yang di luar di pasaran itu ya itu gitu kan, kita nggak tahu komposisinya itu apa gitu kan. Yang diresepkan oleh dokter aja, dokter tidak mau memberitahukan gitu itu obat-obatan isinya apa gitu. Jadi ya buat apa gitu kan, kalau misalnya yang selama ini aku rasakan selama mengkonsumsi obat-obatan diet ini, itu yang aku rasakan 1-2 hari setelah mengkonsumsi obat itu memang turun gitu kan. Tapi ada rasa haus yang sangat kita rasakan. Itu kenapa gitu? Apakah kekurangan cairan tubuh kita karena dehidrasi? Nah, apakah kandungan obatnya itu diuretik gitu, kayak misalnya diuretik itu untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh gitu kan, dan itu sangat-sangat tidak baik gitu kan. Kalau misalnya kita minumnya juga kurang, terus kita konsumsi obat-obatan itu untuk mengeluarkan cairan, berarti kan yang keluar itu cuma cairan tubuh kita doang gitu. Jadi bukan yang keluar itu yang penurunan itu bukan fat loss-nya. Baru 2 bulan ini berjalan, aku menemukan metode Mind, Body, dan Food atau disingkat MBF. Itu sangat-sangat kerasa banget dari kekonsistensian kita menjalankan metode ini. Karena metode MBF ini berbeda dengan metode lain, karena metode MBF ini yang ditekankan pertama kali itu adalah mind kita. Bagaimana kita melihat diet itu adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang cukup lama, yang memerlukan relationship terhadap tubuh kita. Bagaimana kita memahami badan kita dan apa yang makanan-makanan apa aja yang bagus untuk masuk ke dalam tubuh kita. Di situ MBF sangat menekankan tentang pemahaman itu. Jadi selama aku menjalankan MBF ini tuh sangat-sangat berbeda sekali dengan apa yang aku jalani ketika mencoba metode diet, berbagai macam metode diet dan konsumsi obat-obatan. Itu sangat berbeda sekali. Jadi ya efek-efek yang aku rasakan sih lebih positif ya. Kebanyakan tuh efek positif gitu. Jadi kita konsisten menjalankan diet ini. Kan kalau dulu spend uang banyak untuk konsumsi obat-obatan, kalau sekarang dengan metode MBF yang mengajarkan kita untuk cukup makan ketika kita lapar gitu, itu sangat tentu dari segi
biaya hidup tentu itu sangat jauh banget dengan dulu gitu kan. Karena dulu tuh kayak terlalu mengandalkan obat, jadinya nggak ada rasa percaya diri gitu kan, nggak ada rasa percaya diri karena ketidakpahaman tentang tubuh, akhirnya tidak percaya diri, akhirnya ya kita sangat-sangat mengandalkan obat itu. Dan kalau misalnya obat ini sudah habis, aku harus beli lagi gitu kan. Kalau obat ini nggak nggak berhasil, harus beli lagi. Tentu itu sangat-sangat menguras kantong banget gitu. Ketika kenal MDF ini dengan pemahaman bahwa kapan kita makan ketika kita lapar, tentu dari segi kos juga sangat menghemat sekali gitu kan. Untuk teman-teman atau kita sebut sobat-sobat MDF yang mau bergabung dalam MDF, di sini kan kita sudah diberikan kemudahan ya, sudah ada konsep atau teori atau konsep diet itu seperti apa baiknya. Ini bukan diet ya, kayak pola hidup seperti apa yang baiknya untuk kita sehat dan dengan bonus penurunan berat badan, yaitu di MDF ini sudah ada rules-rulesnya, apa yang harus kita ikutin, apa yang kita makan, apa yang kita tidak makan, itu sudah dijelaskan secara jelasnya di MDF. Jadi bagi teman-teman yang mau berubah gitu kan, berubah gaya hidupnya dengan ataupun misalnya untuk penurunan berat badan, jangan takut dulu dengan berbagai kegagalan aku yang pernah aku rasakan gitu kan, dengan berbagai metode diet yang tidak sehat, mengkonsumsi obat-obatan, lalu mencoba ini mencoba itu tanpa tahu ilmunya gitu, itu sangat merugikan badan. Dan efeknya apa? Efeknya jangka panjang banget, dan sudah ada pendampingan juga dari mulai dokter gizinya, personal trainernya gitu kan, apa yang dari psikolognya gitu, dari mentally kita, kalau ada mentally block gitu kan, itu ini bisa diwadahi gitu, bisa difasilitasi dengan begitu mudahnya bagi teman-teman. Jadi jangan takut gitu kan, justru ini tuh kayak memudahkan banget gitu. Bayangin aja, aku udah berpuluh-puluh tahun gitu kan, berpuluh-puluh tahun mencari metode diet yang benar-benar cocok untuk semua orang, cocok untuk semua gender, cocok untuk semua kalangan gitu kan. Karena di sini tidak harus yang hidup sehat itu tidak harus mahal gitu.